Oke, waktunya kita melanjutkan tutorial ini. Kali ini saya akan membuat tutorial endless run seperti yang saya sudah janjikan. Karena tutorial lama saya kualitas audionya tidak terlalu bagus, jadi saya putuskan untuk mereworknya. Tapi untuk memulai, saya disclaimer dulu. Kalau kalian sudah lumayan tahu tentang Godot, kalian bisa skip tutorial ini karena saya akan menjelaskannya perlahan-lahan. Ini dikhususkan untuk pemula yang baru mau masuk ke Godot. Oke, sebelum kita download Godotnya, saya akan tunjukkan apa kelebihan dan kekurangan dan kenapa kita memilihnya dibandingkan Unity. Oke, saya akan kasih kelebihan Unity dulu. Banyak tutorial di YouTube, gratis maupun berbayar. Ada di YouTube dan di Udemy. Kalau kalian baru mulai dan bisa dan benar-benar niat belajar, kalian bisa jadi pro dalam sebulan kalau kalian tekun belajarnya. Apalagi kalau kalian menggunakan kursus yang berbayar di Udemy. Banyak free asset. Unity punya free asset di Unity Store-nya. Dan banyak banyak investor yang invest ke Unity. Ini akan double edge sword, saya akan jelaskan nanti. Banyak game yang sudah terbukti yang dibuat di Unity. Ada beberapa game Indonesia juga yang dibuat di Unity. Dan ada game seperti Hollow Knight kalau saya tidak Hollow Knight, Pokemon Go dan Genshin Impact kalau saya tidak salah mereka buat di Unity. Dan banyak job terlebih di Indonesia. Kalau kalian sering buka grup di grup game development Indonesia, banyak yang membutuhkan job untuk Unity. Ini dia bisa support Android dan konsol, tapi konsolnya berbayar karena waktu itu ada permasalahan. Nanti saya akan jelaskan juga. Jadi kalian bisa ekstrak ke Android gratis, tapi buat di konsol kalian harus upgrade kalau saya tidak salah. Dan banyak quality of life. Terlebihnya auto slicer. Oke. Dan lain-lain. Kekurangan agak berat di PC. Kalau kalian buat game 3D atau game 2D kalian sudah terlalu besar. Kalian kalau mau buka Visual Studio Code itu benar-benar sangat lama. Dan harus online karena waktu itu ada ini kontroversi, jadi mereka buat personalnya online, jadi kalian tidak bisa buka offline dulu. Dan ini kekurangan yang paling besar menurut saya, ini public owned company, nanti saya akan jelaskan. Dan Godot kelebihannya adalah free, open source. Kalau developer dari Godot ini punya masalah, kalian bisa fork Godotnya dan kalian bisa pakai versi lama. Dan ini community driven, kalian jadi community yang vote apakah fiturnya ada atau tidak ada. Ringan, dan ini hanya beberapa 46 MB kalau saya tidak salah. Dan kalian bisa kerja di offline. Sebentar, saya kenapa ya ini di sebentar, salah edit, maaf. Oke. Dan ada lagi gain momentum karena waktu itu Unity ada permasalahan. Kekurangannya sangat banyak, saya harus akui dulu. Saya harus kasih tahu sebelum kalian memulai tutorial ini. Tidak support konsol. Sebenarnya sudah ada support di konsol, tapi karena harus berbayar kalau saya tidak salah. Tapi support konsolnya baru dimulai beberapa bulan yang lalu dan ini terbatas, hanya ada beberapa konsol yang tidak disupport seperti Xbox 1 dan PS4 kalau saya tidak salah. Masih dalam tahap perkembangan dan masih saya personal experience saya, ini banyak bug di Godot 4, sangat banyak. Tidak terlalu banyak sih, tapi lumayan banyak. Dan tutorialnya sangat sedikit. Ini juga salah satu kekurangannya yang paling besar di Godot. Ada dua versi, yaitu Godot 3 dan Godot 4. Dan kalau kalian mau buka tutorial dari sekitar 2 tahun yang lalu,
tutorial itu sangat berbeda dengan Godot 4. Jadi oke, dana lebih sedikit. Tapi waktu itu Unity ada bermasalah, ada banyak beberapa indie game yang ngasih uang cuma-cuma untuk Godot Energy ini. Dan lebih kekurangan yang paling besar lagi, lebih sedikit job untuk Godot di khususnya untuk Indonesia. Kalau di Indonesia, kalau kalian lihat di grup juga banyak orang yang tidak terlalu apa ya, mencari lowongan untuk Godot dan lain-lain. Kekurangannya saya tambah dan lain-lain karena saya juga tidak terlalu tahu apa kekurangannya. Oh ya, dan kurangnya quality on life. Kalian harus untuk mendapat quality life kalian harus download beberapa add-on. Dan kenapa saya switch dari Unity? Karena video pertama saya adalah Unity. Karena kekurangan yang paling besar itu dia adalah public owned company dan Unity bergerak sangat patuh dengan ini investor dia. Jadi kalau investornya melakukan keputusan yang tiba-tiba, Unity tidak punya pilihan lain untuk pilihan lain. Jadi dia harus mengiyakan apa yang mau investornya. Dan bisa keputusan tiba-tiba sih, karena waktu itu runtime fee itu. Kalau kalian tidak tahu runtime fee, ini Unity mau mencharge ini per install kalau saya tidak salah, game yang kalian buat. Jadi kalau kalian free to play, game Android kalian runtime fee-nya akan menghitung per download. Ini ada kontroversinya sangat panjang, kalian bisa lihat di video orang lain saja. Saya tidak terlalu mau mendalami dramanya. Oke. Dan kalau kalian sudah tahu kelebihan dan kekurangannya, mari kita mulai tutorial kita. Pertama-tama kita akan download Godot. Dan kita search Godot dan buka. Dan kita download Atlas. Kita akan Godot Engine ini dan kalian pilih Godot Engine ini, jangan yang net untuk C# di Godot 4 masih dalam sedikit pengembangan. Kalian tidak bisa edit scriptnya di dalam Godot sama seperti Python ini, padahal versi 3 nya kalian bisa edit di dalam Godot kalian. Tapi tidak apa-apa, kita mulai dari GDScript saja. Oke, setelah kalian download, ini seperti ini. Sebentar. Oke, seperti ini. Kalian tinggal ekspor saja ke desktop kalian. Dan setelah kalian ekspor, maka kita akan pilih yang ini. Jangan pilih yang konsol, tapi pilih yang ini. Dan kita import dulu. Import lagi. Kita buat new. Dan kita browse. Kita ke dokumen. Kalian buat folder Godot di dokumen kalian. Dan kalian buat saja. Select current folder. Dan ini kita buat endless rn. Dan create folder. Ingat, create folder. Kalau kalian tidak create, nanti dia buat di dalam folder Godot ini file-filenya. Dan kalian bikin ini none. Kalau kalian bikin git, nanti setiap buat script ada script bawah yang langsung ditulis. Tapi saya tidak terlalu perlu. Ini untuk script tambahannya, kita tinggal tulis dari awal saja. Dan create folder. Dan create dan edit. Oke, lalu kita akan memasukkan aset kita. Kalian ke download deskripsi yang saya sudah sediakan di deskripsi. Setelah itu kalian buka hasil downloadan kalian.
video. Ini dia. Dan kalian tinggal masukkan ke dalam sini. Ya, sepertinya terjadi error lagi. Tidak. Oke. Oke, tidak terjadi error sepertinya. Oke. Asetnya sudah tersedia. Dan kita close ini dulu. Dan saya akan menambahkan plugin karena saya tidak terlalu suka tampilan guard seperti ini. Kita ke asset lib dan kita cari aset dan asset drawer dan download dan install dan lalu oke. Dan kita ke 2D, kita ke project setting out di plugin, lalu enable ini, lalu close, lalu tekan titik 3 ini di inspector, lalu ke bawah sini dan ke bawah sini dan ke bawah sini. Oke, kalau untuk plugin ini, kalau kalian masih mau tambahkan sesuatu, saya cek ada bug di plugin ini. Kalian harus, kalau memasukkan aset ke endless run kalian harus masukkan aset secara manual. Saya akan tunjukkan cara memasukkan aset secara manual. Kalian ke Godot yang seperti ini. Dan di endless run, kalian klik dokumen ini. Dan kalau kalian mau menambahkan aset, kalian tinggal copy dan pastekan ke file ini. Oke. Dan oke, sepertinya semua sudah selesai dan kita akan ke project setting dan kita ke general, kita ke display window dan windownya kita akan buat 480 dan 845. 480 sebentar. 480 untuk lebar dan 854. 854 ini ukuran standar untuk mobile phone. Dan kita ke orientation, kita ganti jadi portrait dan kita close. Oh ya, sebelum close kita ke rendering, lalu texture, lalu kita buat ini nearest. Karena aset yang kita gunakan adalah pixel. Kalau kita gunakan linear maka akan ada blur. Jadi kita gunakan nearest saja. Oke, setelah itu close dan kita klik to the scene dan saya akan namakan ini game scene. Dan kita Ctrl C, lalu Ctrl S, save scene ini, dan kita buat game object, dan kita buat ini namakan jadi scene, dan lalu oke, lalu save. Oke, dan Ctrl A, lalu sprite 2D. Lalu sprite 2D ini sudah kita ke res, kita ke asset, dan kita ke background. Kita pakai background ini, tarik dan lepas. Dan karena background ini terlalu kecil, kita ke offset atau transform dan scale-nya kita buat jadi 5 agar cukup besar. Kita buat seperti ini saja. Kalian kalau mau buat asal-asalan juga tidak apa-apa. Ini hanya pajangan karena nanti kita akan menggunakan scroll background di akhir-akhir. Oke, lalu Ctrl S dan kita akan buat platform yang kita akan injaki agar kita bisa berlari di platform itu. Oke, untuk itu kita tekan Ctrl A atau tekan tambah ini, add new scene, dan kita ke other node dan kita akan namakan ini namakan other node dan ini adalah static. Oke, static body 2D. Oke, untuk itu saya akan jelaskan static body 2D.
Di Godot ada 4 kalau saya tidak salah. Static body adalah body yang tidak bergerak, contohnya atap, lantai, dan lain-lain. Karakter body, body yang bisa bergerak, kita akan menggunakan script untuk menggerakkan karakter body kita. Animated body, body yang bisa bergerak menggunakan script atau animasi juga bisa. Dan contohnya kita bisa gunakan untuk buat moving platform. Dan rigid body adalah body yang bisa mensimulasi gravitasi. Untuk rigid body ini terlalu terlalu complicated. Ini kita gunakan karakter body saja karena ini tidak terlalu memerlukan simulasi gravitasi. Tapi kalau kalian mau buat game yang bisa simulasi gravitasi, kalian gunakan rigid body saja. Oke, dan kita Ctrl A seperti biasa atau tekan tambah di sini. Dan kita akan cari sprite. Jadi, dan kita ke file system kita ke asset kalau saya asset, dan kita ke terrain. Bukan terrain, trap. Dan platform, bukan speckle, trampolin, falling platform. Dan kita gunakan off 32 kali 10. Dan klik tan dan lepas. Dan ini saya mau hapus ini di bawah-bawah sini karena kita tidak memerlukannya. Kita ke region dan kita ke enable dan edit region kita. Dan kita zoom dan bikin ini seperti ini. Dan close. Oke. Seperti yang kalian lihat, ini sprite-nya sudah dipotong. Dan static body kita ada tanda kuning. Ini dia meminta untuk collision dia. Collision dia ini adalah seperti tubuh dia yang dia mau minta. Kita tekan Ctrl A, kita ke collision shape 2D. Dan kita pilih rectangle. Dan kalian pastikan sesuai dengan platform ini. Oke, dan ini dan ini. Oke. Ctrl S. Oh ya, sebelum itu kita namakan ini platform. Dan kita Ctrl S dan Ctrl C dulu. Kita ke game object. Oh ya, kalau kalian menggunakan ini, kalian bisa mau kembali ke path sebelumnya, kalian tinggal tekan ini. Dan kalian tinggal create dan namakan ini platform. Usahakan kalian harus menyusun ini folder kalian secara hati-hati, secara rapi. Karena nanti kalau folder kalian aset kalian sudah terlalu banyak, nanti kalian pusing mencari aset kalian. Lalu kita save dan kita cek dulu. Kita ke game scene, Ctrl Shift dan A atau tekan tanda rantai ini. Ini untuk memanggil scene dari tempat lain. Dan kita akan ambil platform kita. Oke, sepertinya platform kita terlalu kecil. Kita akan Ctrl S dulu. Kita akan buat platform kita lebih besar sedikit. Kita ke transform. Dan scale-nya saya mau buat 5. Dan kalian tekan lock ini jadi unlock. Dan Y-nya 2. Oke, X untuk panjang dan Y untuk lebar. Dan coba kita lihat. Oke, sepertinya sudah cukup. Pastikan agak di bawah sedikit. Sebentar, saya mau bikin oke, seperti ini. Dan coba kita Ctrl S dan kita play. Gunakan mana?
F5 dan select current scene. Oke, seperti yang kalian lihat, ini platform kita sudah ada. Sepertinya terlalu tipis, saya buat agak lebar sedikit. Saya akan ke platform dan scale Y-nya saya bikin jadi 3 saja. Dan Ctrl S. Dan coba saya lagi. Oke, sepertinya sudah cukup bagus. Lalu saya tutup dan kita buat player kita. Dan kita akan ke player kita. Kita akan other node dan seperti yang saya jelaskan tadi, karena karakter bisa bergerak, kita memerlukan karakter body itu dia. Oke. Dan kita akan namakan ini player dan Ctrl S, Ctrl C. Kita buat nama foldernya dan kita save. Dan kita Ctrl A, kita buat sprite dan collision shape tadi. Dan kita ke aset kita dan kita ke main karakter dan kita gunakan Ninja Frog. Dan coba kita mana? Nah, kita gunakan idle ini. Bukan idle, maaf. Kita gunakan run ini. Sebentar. Run ini. Oke. Ini untuk mengatasi seperti ini, kita memerlukan, sebenarnya saya salah, ini bukan sprite 2D. Kita klik kanan, kita change type, kita cari sebentar, karakter animated, animated sprite 2D. Sebenarnya ada dua, ini lebih bagus animation player, tapi animation sprite 2D ini punya fitur yang bisa langsung men-slicing sprite kita. Saya heran kenapa animation player tidak punya fungsi seperti itu, karena kalau lebih jujur, animation player 100 kali lebih bagus ketimbang animated sprite ini. Tapi karena game kita terlalu kecil, game kita tidak terlalu membutuhkan animation player, kita gunakan animated sprite saja. Oke. Oh ya, kalau kalian mau gunakan slice off, kayak mau memotong-motong screen ini seperti ini, ada add-onnya, tapi saya sarankan kalian potong menggunakan ini software menggambar kalian. Saya biasanya menggunakan Sprite untuk memotong ini secara manual. Ya, saya sudah kasih disclaimer, jadi karena Godot ini tidak terlalu punya banyak fitur juga, quality of life. Semoga di kedepannya mereka punya official untuk memotong ini slice sprite ini. Oke. Kita ke sprite kita change type, kita ke animated sprite 2D, dan kita ke animated sprite 2D kita, animated sprite 2D, dan kita ke animation, sprite frame, klik dan new sprite frame, dan klik ini, dan kita akan namakan ini run. Dan kita klik ini add frame from spreadsheet atau Ctrl Shift O, dan kita ke asset and main karakter Ninja Frog dan kita pilih run. Dan kita hitung ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Horizontalnya ada 12 dan vertikalnya ada 1. Oke, dan select all dan add 12 frame. Dan setelah itu kita akan play. Coba kita tes play. Sepertinya terlalu lambat. Kita naikkan FPS-nya.
Coba kita buat jadi 15. Oke, sepertinya 15-nya sudah cukup. Dan kita akan buat ini autoplay on load karena kita membutuhkan ini animasi ini langsung terplay pada saat kita memulai game kita. Dan kita akan buat lagi, dan new animation, kita namakan ini jump, dan sama seperti tadi add frame from spreadsheet, dan ini jump ini. Dan ini horizontalnya 1, vertikalnya 1, select all, add frame, dan oke. Kita tidak perlu playnya auto load. Dan kita akan membuat, oh ya, sebelum itu saya masukkan ke game dulu. Kita cek apakah bagus atau tidak. Ctrl Shift A dan ambil player kita. Dan saya akan taruh ini ke bawah sedikit. Sepertinya player kita terlalu kecil. Saya akan membuat, oh ya, player kita terlalu kecil dan saya belum membuat collision shape kita. Saya pause dulu. Sebentar. Saya pause dan saya collision shape. Dan kita akan buat rectangle dan pastikan kakinya terkena. Oke. Dan Ctrl S, dan seperti yang tadi kita lihat, ini player kita terlalu kecil. Kita ke player sama seperti tadi. Kita ke transform, kita ke scale, tapi kita akan kunci. Kita bikin scale-nya jadi 2. X-nya 2 dan Y-nya 2. Dan coba kita lihat. Oke, sudah cukup bagus. Dan coba kita play. Oke, seperti yang kalian lihat sudah lumayan bagus, tetapi player kita tidak jatuh ke bawah. Saya coba naikkan dia ke atas sedikit. Dan player kita tidak jatuh ke bawah. Untuk itu kita membutuhkan script di karakter body 2D kita. Untuk itu kita ke player, kita buat script kita, dan kita create. Oke, untuk script ini saya akan jelaskan dulu. Di setiap script kita punya 2-3 fungsi utama. Saya func ready, func mana func ini proses, dan func proses delta. Pas. Oke. Apa ini? Oh, basic. Maaf. Basic proses. Oke, saya akan jelaskan ketiganya ini dulu. Apa itu ready, apa itu proses, dan apa itu basic proses. Oke, ready adalah proses yang bisa dipanggil satu kali. Jadi setiap kali game mulai, apa saja yang di dalam ready akan dipanggil. Proses akan dipanggil setiap detik sesuai kecepatan komputer kalian. Dan basic proses adalah proses yang kita bisa panggil setiap frame. Tapi kita akan dibatasi 60 frame saja. Jadi kalau kalian punya komputer cepat atau lambat, ini frame waktunya akan tetap sama saja. Ini proses ini saya pakai cukup jarang, tapi kalau kalian punya game yang ada fungsi yang harus memonitor setiap detik tanpa memerlukan input dari player, kalian bisa pakai proses. Dan basic proses ini untuk pergerakan player kalian atau musuh atau apa saja. Oke. Dan saya akan buat hapus ini 2 karena kita tidak memerlukan mereka. Kita hanya butuhkan basic proses. Kita akan buat var ini speed
dan speed lagi, fat gravity, dan ini titik 2 float, dan ini adalah sama dengan ini berapa ya? 1000. Dan var ini apa ya? Gravity dulu, maaf. Ini saya akan tulis velocity.y sama dengan plus equal gravity dikali delta. Oke, saya akan jelaskan dulu fungsi ini. Jadi velocity adalah, kalau kalian pernah ikut aljabar, kalian pernah ingat tabel aljabar. Jadi velocity.y yaitu y kita. Tapi di Godot ini y positifnya yang ke bawah dan y negatifnya yang ke atas. Jadi kita di fungsi fisik proses ini kita akan menambahkan velocity.y, jadi dia akan ke bawah, dan kita akan kalikan delta. Jadi karena delta ini dipanggil setiap detik, jadi setiap detik gravitasi kita akan ditambah, posisi player kita akan ditambah gravitasi ini. Jadi setiap detik player kita akan ditarik ke bawah. Oke, dan coba saya tes. Sebentar. Oh ya, saya lupa. Ini kita membutuhkan move and slide. Ini built-in fungsi dari Godot. Ini anggap saja untuk move and slide, seperti self-explanatory. Dan coba kita play. Oke, seperti yang kalian lihat, ini player kita sudah jatuh. Dan untuk itu kita akan membuat player kita lompat ketika kita tekan spasi. Kita ke project setting, input map, dan kita akan namakan ini jump. Dan kita akan tambah, dan kita tekan listening for input, kita tekan spasi, dan tekan OK. Dan close. Dan kita akan tulis if ini I besar input is action just press set. Jangan is action press, karena dia akan, kalau kalian tekan lama dia akan lompat terus. Kalian hanya buat is action just press, jadi dia akan hanya detect input satu kali. Jump, maka velocity negatif equal jump force. Dan ini kita akan buat variabelnya var jump force, ini adalah float, dan ini sama dengan berapa ya? 500. Oke. Apa ini? Oh ya, velocity.y. Jadi jika kita tekan spasi, ini velocity-nya akan berkurang. Jadi dia akan ke atas. Dan coba kita tes. Saya tekan spasi, oke. Spasi kita bisa melompat. Tetapi ada bug. Kalau saya tekan spasi berkali-kali, maka dia akan lompat terus-menerus. Untuk itu kita membutuhkan check satu kali lagi. Kita akan buat n, ini is on floor. Jadi ini built-in fungsi dari Godot, yaitu player kita, karakter body 2D kita menggunakan motion mode. Jadi dia akan motion mode atau apa, saya sudah lupa. Tapi dia akan mendetek apakah kita is on floor atau tidak. Saya akan berikan contoh.
berikan visualisasinya. Jadi jika karakter body kita akan mendetek, jadi kalau kita tidak bisa turun ke bawah lagi, dia akan detect is on floor. Kalau kita di atas, on ceiling. Kalau kiri on wall, kanan on wall. Sama seperti ini. Oke. Dan coba saya tes. Dan coba saya lompat. Dan saya tekan spasi lagi. Kita tidak bisa melompat. Kita harus berada di lantai dulu. Baru bisa kita melompat lagi. Oke. Dan kita akan buat animasinya. Kita akan buat if velocity.y lebih besar dari 0, maka kita akan sebelum itu kita masukkan animated sprite 2D kita. Kita klik tahan, tekan kontrol, klik kontrol tahan dengan klik dan kontrol tahan, lalu lepaskan klik kalian. Oke. Jadi saya akan jelaskan dulu. On ready ini adalah jadi ketika game kita mulai ini akan langsung di load. Jadi on ready animated sprite 2D kita sudah direferensi ke player kita. Karena kita sudah mereferensikannya, kita bisa mengakses semua fungsi di dalam animated sprite 2D ini. Dan yang saya mau akses adalah jump yang tadi kita sudah buat. Oke, if velocity lebih besar dari 0, jadi jika kita di atas lantai, maka kita akan buat ini buat ini animated sprite 2D dot play jump. Dan jika tidak, saya kasih else if saja. Saya mau gunakan else, saya juga takut else ini y sama dengan 0, maka kita akan play run kembali. Jadi jika player kita ada di lantai, maka kita akan play run kita. Dan tes. Ada permasalahan. Astaga. Maaf, saya juga sering lupa kalau Godot negatifnya yang ke atas dan positifnya yang di bawah. Maaf. Kita bikin ini negatif, lebih kecil dari Y, dan ini lebih besar untuk jaga-jaga. Oke, dan coba kita tes. Oke, sepertinya sudah lumayan bagus. Oke, kali ini kita akan membuat saw spanner. Jadi jika selama gamenya berjalan, kita akan men-summon saw dan player kita akan melompati. Dan jika kita tidak melompati, maka player kita akan game over. Untuk itu, kita harus buat saw-nya dulu. Kita Ctrl N atau tekan tambah ini. Dan kita buat other node. Dan kali ini kita akan membuat node baru, yaitu area 2D. Area 2D ini adalah seperti collision shape di Unity, tapi ini saya harus jujur, ini lebih ribet dan sangat menjengkelkan. Saya benar-benar benci node ini dari semua node di Godot. Tapi tidak apa-apa. Semoga mereka menghapus node ini di updatean berikutnya. Oke. Untuk itu, kita buat namakan ini saw. Dan kita Ctrl S. Dan kita ke game object, buat new folder saw dan oke. Dan save. Dan kita akan add child node
Kita bikin sprite 2D. Dan ini dia area 2D ini membutuhkan badan. Jadi kita kasih badan dia, yaitu collision shape 2D. Dan untuk sprite-nya kita membutuhkan file system. Dan kita ke res dan asset and run. Kita di trap. Dan kalau saya tidak salah saw ya. Ini dia saw dan klik ini. Klik saw ini. Dan oke. Kita akan kasih badan dia. Jadi di collision shape 2D, di shape kita new circle shape. Dan kita buat circle-nya. Oke. Dan kita lihat. Oke, kita akan membuat animasinya. Sebenarnya kita sudah disediakan animasi dari ini. Kita bisa gunakan ini animation karakter mana? Ctrl Shift O, player, animated sprite. Tapi saya akan menunjukkan cara lain. Kita akan buat custom animation menggunakan animation player. Animation player. Oke, berbanding terbalik dengan area 2D. Ini node yang paling saya suka di Godot karena node ini sangat fleksibel. Kalian bisa buat custom animation, bahkan custom script dan lain-lain. Ini mungkin salah satu node paling powerful di Godot. Kita klik animation player ini dan kita animation new. Dan kita namakan ini spinning. Dan oke. Dan durasinya 0,5 detik saja. Dan kita klik sprite 2D ini. Dan kita ke transform. Di rotation ini ada tanda kunci ini. Kalian klik dan pastikan durasinya di 0. Dan klik tanda kunci lalu create. Dan kalian tarik ini di paling akhir. Atau kalian tulis saja 0,5 di durasinya. Dan klik kunci ini lagi di rotation, ingat. Dan klik. Dan di klik paling di akhir ini di 0,5 dan value-nya kalian ganti jadi 360 dan enter. Dan kalian klik ini autoplay on load. Ini berguna agar ini animasi kalian di play di awal-awal. Dan pastikan ini loop, animation looping. Dan coba kita play. Ya, seperti yang kalian lihat kita sudah membuat custom animation. Ini untuk seperti custom animation ini baru 1% dari power dari animation player ini. Ini benar-benar sangat-sangat berguna dibanding si sialan ini. Oke. Untuk itu, saya Ctrl S, lalu saya akan buat baru lagi, Ctrl N, dan kita alter node, area 2D, dan namakan ini point catcher, dan Ctrl A, dan Ctrl A atau tekan tambah di sini. Kita buat collision shape 2D. Dan kita akan buat new rectangle shape 2D di shape ini. Dan kalian tinggal tarik seperti ini saja. Dan pastikan dia di atas ungu dan merah ini, garis ungu dan merah ini. Ya, oke. Lalu kalian save saja di saw ini karena ini akan digabung jadi satu. Lalu Ctrl S. Dan kita tekan tambah lagi. Dan kali ini kita akan gunakan 2D scene. Dan saya akan namakan ini saw n point catcher. Dan kita Ctrl Shift A atau tekan tanda rantai ini. Dan kita akan ambil saw dan point catcher yang kita sudah buat tadi. Saya akan ambil saw dan Ctrl Shift A dan mana ya point catcher? Nah,
ini point catcher. Dan oke. Ini saya jelaskan dulu. Jadi saw ini akan berputar, dan ketika saw ini kena player kita melompat dan kena point catcher, kita akan dapatkan poin. Tetapi jika player kita menabrak saw kita, maka player kita akan mati. Untuk itu saya akan gunakan script. Kita klik di saw and point catcher dan kita buat scriptnya, lalu create, dan kita akan buat speednya dulu. Untuk awal kita bikin export agar kita bisa edit, dan var saw speed, dan ini titik 2. Kita akan buat ini jadi float, dan ini sama dengan 200.0. Kalian harus ingat, untuk 200 kalian harus buat titik 0 untuk variable float. Kecuali integer kalian tidak perlu buat titik 0. Oke, dan kita akan buat basic process delta. Karena ini bergerak mengikuti player, kita hanya akan batasi 60 frame per detik. Position.x, kalau kalian masih ingat kemarin, itu vektor. Jadi player kita akan bergerak ke kiri, karena di Godot ini negatif X nya juga ke kiri. Kita akan kalikan saw speed dan dikalikan delta agar saw kita bisa bergerak setiap detik. Kita tidak perlu memerlukan move and slide, karena ini kita hanya edit posisinya saja. Kita tidak menggunakan velocity. Dan kita akan buat agar ini player kita kalau menabrak saw kita, ini kita akan membuat game over. Untuk itu kita klik saw ini, kita ketik node, kita pilih area on body enter. Karena player kita adalah karakter body 2D, kita harus buat ini body enter. Jadi jika body player kita bertabrakan dengan saw kita, yang ini, area ini, yang biru ini, maka kita akan, untuk itu pertama-tama saya akan if cek dulu apakah body that is in group player. Untuk itu kita harus masukkan player kita ke dalam ini player group. Untuk itu sebentar saya save dulu. Kita save ini di mana? Di saw ini. Lalu save. Dan saya ke player. Dan kita ke player ini. Dan di node di samping sinyal ada grup, namakan kita player dan player. Ini kalau kita sudah menamakan player kita, nanti ada kotak berwarna putih di sini. Ini player kita sudah dimasukkan ke grup player. Jadi jika player kita di dalam grup body, yaitu karakter body itu di player kita, di grup player, maka kita akan panggil body.mati. Ini kita akan panggil script yang ada di dalam karakter body 2D kita. Karakter body 2D kita. Dan di dalam player kita belum membuat fungsi mati. Jadi saya akan buat fungsi mati kita. Kita akan buat func mati, dan kita akan void, dan jika kita mati maka kita akan mematikan animation sprite 2D kita .stop. Jadi animasi kita akan dimatikan dan kita akan berhenti bergerak. Karena basic proses yang mengatur pergerakan kita, maka kita akan matikan set basic proses kita. Set basic proses, kita akan buat ini jadi false. False itu tidak, jadi kita akan matikan. Oke, dan
Coba, oh ya, saya jelaskan dulu untuk secara ini apa? Secara detailnya. Jadi di awal-awal ketika body kita bertabrakan dengan ini, saw ini yang warna biru ini, maka saw kita akan cek dulu if body is in group player, dan kita akan cek apakah betul di dalam grup player. Jika iya, maka body, yaitu player kita akan panggil mati. Dan fungsi script mati ini di dalam player script kita. Jadi body, yaitu player, akan mematikan animasi dia dan mematikan pergerakan dia. Oke, semoga kalian mengerti. Kita akan demonstrasi. Kita ke game kita, Ctrl Shift A. Saya akan panggil saw endpoint catcher, biasanya di atas sini. Oke, saya akan di sini, taruh di sini, dan kita akan play. Dan ketika kita tabrak, ya, player kita frozen, dan saya sudah tekan spasi berulang-ulang. Player kita tidak bisa bergerak. Oke, untuk itu saya mau kasih tahu ada beberapa bug. Bukan bug sih, tapi ada permasalahan. Kalau kita ke remote dan saw dan point catch di root kita, ini saw dan point catcher kita terus menerus ada di screen. Ini dikarenakan kita belum menghapus saw dan point catcher kita. Ini tidak apa-apa kalau game kalian masih lambat kecil seperti ini, tapi kalau game kalian sudah lumayan besar, saya sarankan kalian harus counter ini untuk menghapus saw kita ketika keluar dari screen. Maka kita akan gunakan built-in fungsi dari Godot ini. Saya matikan ini dan saya ke saw dan point catcher, Ctrl A, on visible. Oke, visible on screen notifier 2D. Dan kita ke script kita, dan kita ke sini, ke sinyal dan screen exit, lalu connect. Kita akan keyfree. Keyfree ini adalah untuk menghapus ini semua ini, yaitu saw dan point catcher. Dan on visible on screen exit, seperti self explanatory. Jadi jika saw kita keluar dari screen ini, yaitu kotak berwarna hijau ini, maka dia akan terhapus. Untuk itu kita demonstrasikan. Saya akan play lagi. Dan oke. Dan saya ke remote. Ini saw dan point catcher kita sudah tidak ada di root kita, karena kita sudah menghapusnya ketika dia keluar dari screen kita. Oke, untuk itu saya akan buat saw dan point catcher kita bisa spawn secara otomatis. Untuk itu saya akan delete ini. Lalu di game screen kita Ctrl A, kita akan buat node 2D dan namakan ini saw spawner, dan kita Ctrl A atau tekan tambah ini. Kita akan buat marker 2D. Saya akan namakan ini spawner 1 dan Ctrl D, dia langsung otomatis namakan ini jadi 2. Dan kita ke game scene dan kita buat script untuk game scene kita. Lalu create dan kita klik semua ini, tekan shift, tekan Ctrl tahan, lalu klik tahan, lalu masukkan. Sebentar. Sebentar. Whatever. Tekan tahan, lalu Ctrl lepas, lalu ambil ini, Ctrl klik tahan lepas. Oke. Dan kita akan buat func make
saw, dan kita akan kembalikan void. Untuk itu saya membutuhkan ini on export var ini saw scene, dan ini adalah paket scene. Kalau kalian mau tahu, paket scene adalah ini semua ini. Jadi kita akan memanggil saw dan point catcher kita di game kita. Dan sebenarnya saya sudah buat perasaan tadi saya sudah buat scriptnya. Oke, Ctrl S, maaf. Dan kita akan buat var new saw, dan ini sama dengan saw scene.instantiate. Instantiate ini untuk men-summon saw kita, packet scene kita. Lebih tepatnya membuat saw kita, scene kita dijadikan sebentar. Lebih tepatnya membuat scene ini jadi anak. Nanti saya akan tunjukkan. Saya akan buat var ini expose, dan ini saya akan run f.range, dan saya akan buat ini spawner 1, Ctrl V, dot position dot ini x, dan ini koma, dan saya akan kopikan ini dan Ctrl V, dan ini adalah spawner 2, dan saya akan kopikan ini juga. Kita tulis dulu, nanti saya akan jelaskan di akhir-akhir. Dan ini saya akan namakan Y, dan ini juga Y, dan ini juga Y. Dan kita ke bawah lagi, new saw dot position, tidak ada auto completion, whatever, saya copy saja ini, Ctrl V, sama dengan vektor 2. Vektor 2 adalah sama seperti tabel aljabar X dan Y, dia akan minta X dan minta Y. Untuk itu kita akan buat ini X position. Sebenarnya saya harus namakan ini random, maaf, random, bukan ini random X position dan Y position. Ini karena kita akan random X pos dan random Y pos. Oke, dan saw spanner kita yang ini kita akan buat dia jadi bapak atau parent dari add child ini new saw. Jadi saw scene ini akan diinstansiate, dijadikan anak dari saw spanner ini. Dan kita akan menentukan posisi new saw ini di antara saw spanner 1 dan saw spanner 2. Untuk random.range ini akan mengocok dadu. Jadi dia akan buat, sebentar mana ya, kita ke spawner kita. Oke, spawner 2 dan ini spawner 1. Saya akan pastikan di sini. Jadi di setiap mulai game dia akan random. Jadi dia akan kocok posisi dia dari antara ini atau ini, agar game kita tidak terlalu monoton. Oke, ini sebenarnya ini kode ini terlalu bertele-tele. Saya bisa buat kode ini lebih simple menggunakan ini for loop, tapi ini dikhususkan untuk pemula, jadi saya gunakan kode ini saja. Oke. Dan untuk itu
kita akan panggil saw spanner kita setiap beberapa detik sekali. Sebentar, saya akan untuk mengetes, saya akan buat ini di dalam dulu, nanti saya akan pindahkan ini keluar. Untuk itu saya akan buat Ctrl A, kita akan cari timer. Ini seperti self explanatory, ini akan buat timer. Saya akan namakan ini spawn timer dan Ctrl S, dan saya akan buatin auto start, jadi dia akan mulai dari awal. Dan untuk tes awal saya akan buat wait time-nya jadi 1 agar kita tidak terlalu menunggu. Dan kita ke script kita, game scene script ini, dan ke node saw spanner, dan ke node, dan sinyalnya, dan timeout, dan connect. Jadi setiap kali durasi waktu spawn kita habis, maka kita akan make saw. Oke, dan coba saya tes. Harusnya posisinya di random. Apalagi instance. Oh iya benar, saya belum memasukkan paket scene ini. Maaf. Kita ke game scene kita ke inspector. Saw scene ini ada masih kosong. Kita quick load dan kita ambil saw and point catcher kita. Dan klik dan open. Seperti yang kalian lihat ada saw dan point catcher kita. Dan Oke, maaf. Maaf sebelumnya. Ini pasti kalian sudah notice saya tadi salah ketik. Harusnya ini random Y position. Maaf, ini X dan Y. Maaf. Oke, coba coba saya tes. Saw scene sudah saya taruh. Dan saw spanner kita ini saya sudah taruh di posisi 350 dan 640. Dan saw spanner 1 106, Y-nya 3. Dan spawner 2 negatif 76 dan Y-nya 2. Oke, dan coba kita tes. Harusnya terrandom. Oke, seperti yang kalian lihat sudah terrandom. Bisa di sini, bisa di sini. Pokoknya patternnya tidak terlalu predictable. Kali ini kita akan membuat ini score system, dan kita juga akan membuat menu, main menu dan main menu. Oke. Pertama-tama kita Ctrl N, lalu kita klik user interface, dan kita namakan ini main menu, dan kita Ctrl S dan Ctrl C ke game object, new folder, dan namakan folder itu main menu, lalu save main menu tscn nya. Dan setelah itu kita klik kanan, add child node, kita buat texture rect. Oke. Dan klik di atas ini dan bikin ini full rect. Oke, kalau sudah full rect akan bergambar orangnya seperti ini. Dan kita ke file system kita ke res, kita ke asset and run, background, dan back ini, dan tarik dan lepas. Oke, setelah itu kita ke main menu, alt buat margin container, dan kalian bikin sama seperti tadi, full rect. Dan kita Ctrl A, kita ambil label, namakan ini menu label, dan kita akan buatin label ini ke label setting, new label setting, dan klik di fontnya kita bikin jadi 50 dan gambarnya hitam. Kalau kalian sudah mengikuti tutorial saya tidak terlalu bagus dalam mendesain, kalian ikuti saya. Kalau kalian punya desain yang lebih bagus, kalian bisa buat sendiri. Ini saya akan namakan ini endless run, dan kita akan buat ini di tengah, dan ini press space, terus space,
or sebentar, ornya di bawah sini sih. Or tap to play. Bikin sebentar, saya bikin ini ke tengah sedikit, ke texture element center dan center juga. Dan coba saya lihat ornya terlalu ini apa. Oke. Sebentar, saya hapus ininya saja karena ini langsung ke tengah. Harusnya dari tadi kita buat seperti ini. Maaf, saya benar-benar sangat tidak bagus dalam mendesain. Oke. Jadi kalian tinggal bikin ke label setting ini. Kalian bikin horizontal alignment center dan vertical alignment juga center agar bisa seperti ini. Dan kita buat tambah lagi. Lalu label. Ini kita namakan score label. Dan ini saya bikin 9999. Dan ke label setting, new label setting, dan font saya buat jadi 50 dan gambarnya hitam. Dan di klik di score label ini, kita bikin horizontal elemennya ke kiri dan vertical elemennya ke atas. Sering bikin. Oke, jadi dia akan seperti ini. Sebentar, saya bikin ini di tengah saja, horizontal elemennya. Oke, ini untuk mendisplay high score kita. Jadi saya namakan ini ulang jadi high score label. Dan setelah itu kita akan buat script untuk mengreferensi skor kita. Untuk itu kita ke file system, kita kembali ke res yang ini, dan di sini kita klik kanan new folder dan namakan ini singleton. Oke, dan kita buat singletonnya, namakan ini game G besar karena sebenarnya kita harus tulis script kita dengan huruf kecil karena nanti kita akan buat kelas name-nya huruf besar. Tapi karena singleton ini kita bisa referensikan kemana-mana, kalian tulis ini huruf besar saja, game manager. Dan sebelum itu kita ke project, Ctrl S dulu, project setting, ke auto load, dan kita buka tadi singleton dan game manager dan add. Ini berguna agar game manager ini akan di load di awal-awal, dan game manager ini bisa direferensikan di semua script. Oke, untuk itu kita buka game manager, kita akan tulis var score dan var high score. Maaf, saya tidak terlalu bagus dalam mengeja. -2 int, dan ini adalah 0, dan ini juga adalah 0. Ini int. Integer ini adalah bilangan bulat, jadi tidak bukan bilangan bulat sih, bilangan yang tidak berkoma. Oke, untuk itu pertama-tama kita akan buat ini func update score. Kita akan kembalikan ini void, dan kita akan buat score plus equal 1, dan kita akan bandingkan if high sebentar, saya lupa bikin garis miring di bawah sini. If high score sama dengan lagi lebih kecil score, maka kita akan high score sama dengan score
Jadi ketika kita bermain, high score, sebenarnya saya salah aja, maaf. Jadi setiap kali kita bermain, ini kita akan menambahkan skor kita jadi 1, dan jika high score kita lebih kecil dari skor, maka high score sama dengan skor. Oke, untuk itu kita butuh fungsi untuk mereferensikan skor kita terus-menerus. Jadi kita akan buat func get score, dan ini akan kembalikan int, dan int yang kita mau kembalikan adalah return score. Oke, ini deh. Oke, saya mau jelaskan dulu sebentar tentang void dan int. Jadi void ini dia akan kembalikan kosong. Jadi kita akan buat fungsi seperti ini dan dia tidak perlu memerlukan kembalikan apa-apa. Tetapi kalau kita buat func dan kembalikan int, maka dia harus minta pengembalikan sesuatu, dan kita akan return skor kita. Dan ini skor yang sudah diotak-atik. Misalkan kalau di game kita ini menambah skor kita jadi 1, kita return get score, maka skor kita akan ikut diupdate jadi 2, dan 3, dan 4, dan seterusnya. Dan saya mau buat juga untuk high score kita, get high score, dan ini kita akan return high score. Oke. Dan untuk itu kita akan buat ketika kita menambah skor. Untuk itu kita akan ke Ctrl+Shift+O, point saw and point catcher. Kita ke sini, kita ke point catcher kita ke node, ke sinyal on body enter. Jadi kodenya sama seperti on saw body enter, tapi perbedaannya adalah ketika point kita kita melompat dan terkena poin kita, maka kita akan menambah skor. Dan ini adalah game manager update score. Oke, saya akan visualisasikan. Oke, jadi pertama-tama skor kita adalah 0 dan high score kita adalah 0. Dan kita akan cek on point catcher body enter, dan jika body kita adalah player, maka game manager update score. Jadi ketika ini kita melompat dan terkena point catcher ini, yaitu garis biru ini, maka dia akan bertambah skor kita. Jadi skor plus equal 1, dan kita akan return skor kita, dan return skor ini akan men-tracking skor yang di sini juga. Jadi ketika kita lompat, maka skor kita bertambah 1, dan ketika kita lompat lagi, skor kita akan bertambah 1 jadi 2. Oke, untuk itu kita akan mengetes di game kita. Kita ke game, Ctrl A, label, dan kita akan namakan ini score label, dan Ctrl S. Oke, tepat di sini. Kita ke inspector, kita ke new label setting, dan font kita buat jadi 50, dan saya akan kasih ini 99, dan warnanya akan hitam. Oke, kita ke sini, dan kita di game script kita akan buat func, dan kalian masih ingat kita akan gunakan proses, karena proses ini akan men-tracking score label kita terus-menerus tanpa memerlukan batasan pergerakan, yaitu 60 frame per second. Kita hanya memerlukan proses saja, kita tidak perlu bikin basic proses. Untuk itu saya akan klik ini dan lepas. Oh ya, dan
score label dot text sama dengan ini str, karena ini untuk mengkonversi ini integer kita menjadi kata-kata. String adalah kata-kata. Oke. Score label kita adalah game manager dot ini get mana? Get score kalau saya. Oke, di sini. Oke, dan coba kita tes dulu. Kita play. Dan kalau saya lompat, kita akan dapat poin. Ya, seperti yang kalian lihat, kita akan mendapatkan poin. Oke, dan saya akan jelaskan secara perlahan-lahan dulu. Oke, jadi pertama-tama ini skor kita adalah 0, high score kita adalah 0, dan ketika kita menabrak point catcher, kita akan bertambah 1. Dan kita akan di tracking get score kita, yaitu return score. Dan di fungsi game kita akan panggil score label.text sama dengan game manager.getScore. Dan get score yang sudah tertracking ini, yang sudah ditambah setiap kali kita melompat ke point catcher kita, akan dikasih ke score label dan akan dikonversi ke string, yaitu kata-kata. Jadi score label kita akan diupdate terus-menerus. Oke, semoga ini tidak terlalu membingungkan. Oke, dan kita setelah itu kita akan membuat ini apa? Kalau kita mati, kita akan ke main menu kita. Untuk itu kita membutuhkan custom sinyal. Kita ke file system dan kita buka ini. Dan kita akan buat ini sinyal namakan ini PLA on player die. Dan ketika player kita mati, kita harus const dan namakan ini game menu, dan kita akan preload ini main menu kita. Main menu, ingat pastikan main menu TSGN bukan GD. Oke, dan game menu, dan ini const game scene, yaitu game kita. Kita akan preload, dan ini game mana game scene kita. Ini ada game scene.tsgn, yaitu ini dan ini. Oke, dan mana game manager kita, dan kita akan buat fungsi dulu, yaitu func ini load main menu, dan kita akan void ini get 3 dan dot ini change scene to packet ini game menu, dan kita kopikan ini karena tulisannya sama. Ctrl V, load game, namakan ini load game, dan get 3 sense, dan kita akan load ini game kita, game scene kita. Oke, dan kita akan buat sinyal dulu, dan kita akan kasih sinyalnya di sini. Jadi jika kita terkena saw, maka kita akan body.mati, dan body kita adalah player. Kita akan buka player kita, Ctrl+V, player, dan sebelum kita mematikan semuanya, yaitu set PC process, kita akan buat game manager.pla on player.emit, dan ini kita akan koneksikan ke game scene
kita akan func di ready. Kita akan buat ini game manager.pla on player day. Kita akan connectkan dan kita akan buat on player day. Dan kita Ctrl C dan kita buat fungsinya func on player day, dan kita akan buat ini void. Dan jadi ketika player kita mati, kita akan load main menu kita, game manager.load main menu. Dan kita tes dulu sebelum saya jelaskan. Oke, dan saya akan tes dan oke, kita kembali ke main menu kita. Saya akan jelaskan secara visualnya. Oke, jadi jadi ketika on body enter kita mengecek apakah itu player, maka player kita akan manggil fungsi mati. Dan di fungsi mati itu kita emit sinyal yaitu player die.emit. Dan sebelum kita ke sini yaitu animated spread to the stop dan set basic process false, kita ke sini dulu, ke koneksi, ke func ready game manager .pla die connect, dan on player die kita akan load main menu, dan kita akan kembalikan ke fungsi mati ini. Jadi ketika player kita bertabrakan dengan saw, maka kita akan emit, load main menu, dan kita akan matikan player kita dan matikan basic process dia juga. Oke, semoga kalian mengerti. Dan kita akan referensikan ini ini high score kita. Oke, di main menu ini kita akan buat ini, lalu create, dan kita akan buat ini di func proses. Dan sebelum saya mereferensikan high score kita buat if input dot is just press jump, yaitu spasi. Ketika kita katakan spasi di menu-menu kita, maka kita akan game manager dot load game, load game. Oke. Dan di bawahnya kita ke mana? Score label. Dan saya akan buat ini ini var ini hs string sama dengan ini high score sama dengan jadi sama seperti tadi, score label dot text sama dengan ini hs dot string, dan saya akan tambahkan str dan game manager dot get high score. Kalau saya get high score. Dan sebentar kita cek dulu apakah berhasil. Oke, saya akan buat skor kita 2, high score kita 2, dan saya tekan spasi. Harusnya ini terload game kita. Oke, ada bug tapi saya akan perbaiki nanti. Oke, high score kita jadi 4 karena skor tadi lebih besar dari high score kita yang sebelumnya. Oke, saya akan visualisasikan penjelasan dia. Oke, jadi ketika awal skor kita 0, high score kita 0, dan ketika kita melompat kena point catcher, maka dia akan tambah 1, dan kita akan tracking terus di return score. Dan
di bawah skor tambah 1 ini kita akan cek apakah high score kita lebih kecil dari skor yang tadi kita sudah tambah. Jika tidak, maka high score kita tetap high score. Tapi jika iya, maka high score kita sama dengan skor. Misalkan awal-awal 1, high score kita adalah 1, dan kita main lagi, dan kita buat skor kita jadi 2, maka high score kita sama dengan 2. Oke, semoga kalian mengerti. Oke, setelah itu tadi ada bug. Ini kalau kalian notice, kalau saya main dan saya tekan spasi lagi, skor kita kembali jadi 2. Untuk itu kita ke game manager kita, game manager, dan kita akan buat ini func reset score, dan kita akan kembalikan void, dan ini adalah skor sama dengan 0, dan kita akan taruh ini di ketika player kita mati. Jadi ketika player kita mati, game manager reset score. Oke, dan coba kita tes dulu. Oke, skor kita 2, dan ya, skor kita 0 kembali. Untuk itu, kali ini kita akan membuat scrolling background agar game kita tidak terlalu kelihatan monoton pada saat kita memainkan game ini. Untuk itu, saya hapus sprite 2D ini karena ini hanya untuk placeholder. Oke, lalu Ctrl S, lalu kita Ctrl N, lalu kita ke outer node. Ini parallax background, dan namakan ini PB, dan Ctrl S, Ctrl C, game object, new folder, PB, dan save. Oke, dan kita add child node. Ini parallax layer, dan Ctrl A, ini sprite 2D, dan kita ke file system, file node, lalu ke game object, asset endless run, background, dan back ini, lalu taruh. Oke, untuk itu kalian harus sesuaikan sama dengan punya saya karena ini harus membutuhkan posisi yang fix. Untuk itu kita ke ke sprite 2D, dan ke transform, dan ke scale-nya kita bikin jadi 4, dan kita taruh di bawah seperti ini. Oke. Oke, seperti ini. Oke, Ctrl S, dan kita ke parallax layernya, motion, dan mirroring. Kalian bikin 1500 untuk mirroringnya. Kalau kalian punya mirroring yang lain, kalian harus tes satu persatu, karena kalau tidak nanti ada artefak di apa. Saya akan kasih contoh. Kalau saya mirroring ini 1600, maka ada artefak di tengah sini. Jadi kalau kalian punya background lain dan ukuran lain, kalian harus tes satu persatu. Ini tidak terlalu lama, mungkin hanya sekitar 5 atau 10 menit kalian harus tes satu persatu agar tidak ada artefak seperti tadi. Oke, dan agar backgroundnya bisa terscroll, kita ke PB dan buat scriptnya, lalu create, dan kita masukkan parallax layer ini, dan kita buat konstan karena ini tidak akan berganti. Var saja. Saya lalu speed, dan ini adalah float, dan ini sama dengan 120.0, dan func proses ini, proses, dan kita ke parallax layer kita dot motion offset yaitu di sini. Motion offset ini akan bergerak ke X. Jadi kalau saya tambah motion offsetnya,
jadi 2. Ini dia akan bergerak ke kiri terus menerus. Itu saya akan .x dikali plus equal ini mana ya, speed, dan dikali delta, dan saya akan kalikan ini lagi dengan negatif 0,5 karena x yang ke kiri adalah negatif x, dan 0,5 ini agar dia tidak terlalu cepat begitu. Oke, Ctrl Shift A PB kita, dan coba kita tes. Oke, background kita sudah bergerak. Dan saya akan pindahkan source panel kita agar dia bisa di luar layar, karena waktu itu saya masukkan di dalam layar agar bisa lihat apakah apanya random. Karena ini sudah random, saya kasih di luar saja. Pastikan di luar screen kita yang ini, yang ada warna biru ini. Oke, lalu Ctrl S. Setelah itu kita akan buat sound manager kita, atau lebih tepatnya memasukkan sound, karena sound manager agak rumit kodenya. Kali ini saya akan kasih contoh memasukkan sound yang sederhana. Untuk itu kita Ctrl A atau tekan tambah ini, kita ke audio stream player 2D, dan namakan ini music, dan ke stream ini, dan ke aset kita di mana ya, di sound, dan pilih rock flowing rock nih, dan lepas, dan kita ke import dulu. Pastikan ini loop ini tercentang agar musiknya bisa di play berulang-ulang. Play. Oh ya, saya lupa klik musik ini dan autoplay. Jadi setiap kali scene ini mulai, dia akan autoplay. Oke. Oke, dan setelah itu kita akan buat main menu musiknya. Ctrl Shift main menu, dan kita ke file system. Sebelum ke file system kita buat audio stream player. Kita namakan music, dan kita akan taruh farm Flowlick nih, dan klik lalu taruh di stream ini, dan kita tekan autoplay dan coba tes. Oke, itu contoh untuk autoplay. Jadi autoplay kalau kita scene kita terload, maka dia akan otomatis di play. Tapi bagaimana kalau kita play musik untuk conditional ini, situasi yang kondisional? Untuk itu kita buka player kita Ctrl A, audio stream player, dan namakan ini jump music, dan kita taruh ke, kita ambil mana ada jam di sini ya, jam, dan coba saya tes. Oke. Dan untuk kondisi seperti ini kita harus ke script, dan kita ke masukkan ini ke dalam script, tekan klik tan lalu tekan Ctrl dan klik tan lalu lepas Ctrl di dalam sini, dan kita ke mana jump. Oh ya, if input press is jump, maka jump music dot play. Jadi jika kita tekan spasi, maka jump music kita akan play. Dan untuk itu coba kita tes. Oke. Setiap kali kita tekan spasi, maka ini
jam sound kita terdengar. Oke. Untuk itu kita Ctrl Shift O. Ini point catcher. Sebentar. Ctrl Shift O, point sound and point catcher. Coba kalian tes buat ini ketika ini kita mengenai tubuh player kita mengenai point catcher ini, kita play point catcher. Untuk file di musiknya kita pakai pickup 3 ini. Apakah kalian bisa? Saya akan kasih jalan sedikit. Saya akan pause dan coba kalian selesaikan. Oke. Semoga kalian bisa menyelesaikannya. Untuk itu kita akan kerjakan sama-sama. Ctrl Shift A. Lalu audio stream player. Lalu namakan ini point music. Dan kita ke file system kita pickup 3 ini. Dan ketika if point catcher on body enter, kita harus tarik ini lalu lepas. Maka point music dot play. Oke. Dan coba kita tes lagi. Ya, seperti yang kalian dengar. Ini apanya bisa terdengar. Poin kita bisa terdengar. Oke. Sepertinya ada sedikit permasalahan di source panel kita. Ini terlalu berdekatan, saya kasih jauh sedikit agar tidak terlalu Sebentar, saya di spawn 2. Ini position negatif. Sebentar. Spawner 2 X ini 200, coba agar tidak terlalu berdekatan spawner kita. Lebih parah lagi. Sebentar, coba seperti ini. Dan source spawner kita seperti ini. Dan coba play. Oke, sudah lebih terjarak. Oke, untuk itu saya akan bikin, untuk itu sebelum saya habiskan tutorial ini, kita akan buat ini touchscreen agar nanti kita bisa ekspor ke mobile. Untuk itu kita close outer tab dan kita buat touchscreen kita, touchscreen button, dan kita akan buat ini teksturnya new canvas texture dan ukurannya transform, scale-nya kita ke project setting dan window, kita Ctrl C dan Ctrl V, dan kita ke window lagi, project setting, Ctrl C. Oh ya, pastikan rantai ini unlock agar X dan Y kalian bisa berbeda. Oke. Dan Ctrl S dan kita ini new folder, touchscreen button, lalu save. Dan kita akan ke visibility di modulate ini. Kita alfanya kita bikin jadi 0. Dan ini juga alfanya kita bikin jadi 0. Agar dia tidak kelihatan di game. Kalau kalian mau buat touchscreen kalian bisa kelihatan. Kalau kalian mau buat game seperti ini yang punya analog, kalian bisa gunakan touch screen button ini, bikin jadi custom button. Oh ya, untuk itu juga ini kita harus ke action, dan action yang kita mau masukkan ke touch screen ini adalah project setting, input map, dan ini jam. Kalian tinggal Ctrl C dan Ctrl V.
Jadi ketika kita klik screen kita, maka game kita akan membaca jump, yaitu space. Lalu Ctrl V. Lalu Ctrl S. Lalu kita ke game scene, Ctrl Shift A. Ini touchscreen. Dan kita ke main menu, Ctrl Shift A, main menu. Dan Ctrl Shift A, touchscreen. Ctrl S. Untuk pertama-tama saya tes di main menu kita. Oh ya, saya lupa satu dulu. Kita ke project skin, general, lalu kalian ketik di sini mouse. Di pointing emulate touch from mouse. Jadi ini untuk mengsimulasi kalau kita klik, maka itu sama seperti kita klik di HP. Oke, dan coba kita tes. Oke, saya klik. Oke, dan saya klik. Oke, seperti yang kalian lihat, touchscreen kita sudah bisa terpakai. Oke. Sebentar, saya terganggu sekali dengan ini sound spawner saya. Terlalu berdekatan spawning mereka. Coba seperti ini. Oke, sudah agak terjatuh. Atau sebentar, Ctrl Shift O, player. Saya akan buat gravitasinya agak besar agar tidak terlalu ini apa? Tidak terlalu melayang di udara. Lalu Ctrl S. Maaf, sorry, saya terganggu sekali dengan mekanik. Nah, terlalu cepat jatuhnya. Sebentar. Ini 200. Oke, sudah lumayan bagus. Oke, maaf. Tadi saya agak OCD saya kick in, maaf. Kali ini saya akan menunjukkan cara mengekspor ke PC dan Android. Tetapi Android ada sedikit permasalahan, nanti saya jelaskan. Ini pertama-tama kita harus ubah posisi run kita. Karena ketika kita play game kita, dia akan langsung load game. Ini saya tidak terlalu mau ini karena kita harus load menu kita awal-awal. Untuk itu kita ke project setting dan ke application, run, dan main scene ini kita ubah jadi game object, main menu, dan main menu TSCN. Dan ketika kita play, oke, main menu kita sudah ada. Oke, untuk mengekspor kita ke editor. Ini manage export template dan kalian pilih official GitHub release, download dan install. Ini agak lama, kalian sekitar 800 MB filenya. Jadi kalian download dulu. Oke, setelah kalian download, kalian ke project setting lagi, export. Dan sebentar saya add dan Windows Desktop. Dan kalian ke bitrate format. Kalau kalian mau ada file yang seperti file-file di dalam game kalian bisa enable PCK. Tapi kalau kalian off kan nanti dia hanya export exe-nya saja, yaitu hanya satu file saja. Oke, dan kita ke file version. Saya bilang 1.1, 1.1, company name Celsius CM, game name endless rn, dan export project. Ini export yang saya sudah siapkan, saya save. Oke, ignore ini tidak perlu. Dan kita ke ini. Dan ketika kita buka, oke, game saya sudah terekspor. Dan kita bisa main game kita.
Oke. Oke, setelah itu saya akan menunjukkan cara ekspor ke Android. Untuk itu ini agak berbelit-belit. Pertama kalian harus download Java dari Oracle. Dan kalian pastikan pilih Windows version. Yang installer atau MSI install terserah. Ini tidak terlalu peduli. Dan setelah itu kita ke Google, cari Godot Extract Android, dan kita ke sini Godot Dock ini, lalu klik ini. Oke, sebelum itu kita harus install OpenJDK. Pilih Windows version yang sesuai bitrate komputer kalian. Ya, pastikan yang JDK. Dan setelah itu kalian download Android Studio. Dan kalian harus download required package ini. Nanti saya akan tunjukkan. Setelah kalian download dan install mereka semua, kita akan buka Android Studio kita. Oke. Androidnya sudah terbuka. Sebentar. Sebentar, agak lama. Ya, ini Android kita. Kalau kalian belum keluar seperti ini, kalian new project, kalian bikin activity begini, lalu next dan buat. Setelah kalian buat, kalian ke sini titik 3 ini, setting, dan pastikan Android versi yang kalian mau ekspor sudah tercentang. Ini saya jujur internet saya sangat lambat, jadi saya tidak bisa menunjukkan contohnya. Pastikan Android yang kalian mau ekspor versinya sudah tercentang. Dan untuk itu kita kopikan ini, yaitu SDK location kita, lalu Ctrl C, dan kita ke Godot kita ke project, kita ke editor, lalu mana? Editor setting, kita ke paling bawah, export, lalu Android, lalu kita copy path SDK kita, Ctrl V, dan dia akan minta SDK kita sudah ada, dan dia minta debug store. Untuk debug store kita membutuhkan ini Java yang tadi kita sudah download. Kalian buka file explorer kalian, dan kalian ke data C, lalu program file, lalu cari Java, JDK, bin, dan kopikan ini pathnya, dan kalian tekan window, kalian tulis edit system environment dan variable, klik ini, dan klik environment variable, dan kita ke path ini, klik 2 kali pathnya, dan kita buat new, lalu pastekan path yang tadi. Saya sudah punya pathnya, jadi kalian pastekan path kalian untuk Javanya. Oke, setelah itu kalian ke ini file export kalian, mana? Export game. Kalian klik di sini, dan sebentar, endless run. Kalian klik, lalu tulis di sini cmd, lalu oke. Lalu kita ke mana? Godot. Ini Godot create debug tree. Kalian tinggal kopikan ini, kopikan yang ini, dan kita ke cmd kita, dan Ctrl V, dan kalian tekan enter, dan debug key kita sudah di generate. Ini debug key store kita. Untuk itu kita akan kasih debug key store kita ke dan yang tadi saya sudah ekspor, endless run, dan debug key ini, lalu open, lalu close, lalu kita ke project setting, project setting lagi. Kenapa saya selalu ke project setting? Kita ke export, lalu add,
lalu Android. Lalu kalian pastikan versi kalian mau apa. Mau 64 bit atau 64 dan 32 bit. Dan kalian ke paling bawah. Mana invalid name, mana untuk namakan folder kalian. Ini dia. Kalian tulis endless India butuh titik. Jadi kalau kalian mau tulis apa saja juga tidak apa-apa, yang penting ada titik di belakang. endless.rn. Dan ini endless run. Dan export project kita. Dan save. Oke, dan file APK saya sudah ada. Endless run APK. Untuk APK ini tidak jadi karena SDK yang saya ekspor belum mengcover Android saya karena HP saya lemot. Jadi saya tidak bisa download SDK-nya. Kalau internet kalian cepat, kalian tinggal download SDK sesuai Android kalian. Dan kalau kalian mau buat Android key kalian ulang lagi, sama seperti tadi, kalian tinggal ke file yang kalian mau ekstrak debug key store kalian. Kalian tinggal klik 2 kali di atas, lalu tulis cmd, dan kalian ke Godot dan create debug key. Kalian tinggal kopikan ini dan kalian tekan paste. Oke, untuk Android aliasnya kalian bisa ganti, dan passwordnya kalau kalian mau ganti password, tapi menurut saya ini saja sudah cukup. Oke, sekian dari tutorial ini. Maaf saya tidak bisa tunjukkan untuk pengekstrak Android secara lengkap karena internet saya sangat parah. Terima kasih.